Kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat hari ini, kita memperingati hari Jumat Agung. Kita mengingat bagaimana Yesus Kristus Tuhan, Dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati disalibkan bagi saya dan saudara. Dialah juru selamat kita, Allah yang maha tinggi. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus Kristus yang membuat kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kami memperingati Tuhan, Engkau yang lahir dan Engkau yang mati bagi setiap kami. Engkau yang menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan setiap kami. Karena begitu besar cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada pelanggaran yang lebih besar dari cinta-Mu atas kami. Tidak ada pelanggaran kami yang lebih besar dari pengorbanan-Mu, dari curahan darah-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih kami sembahkan, kami bersyukur. Mari buka kedua tangan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Sungguh Engkau layak, sungguh Engkau layak, sungguh Engkau layak. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Oleh anugerah-Mu kami ada Tuhan, karena cinta-Mu yang besar kami ada hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian selama-lamanya ya Tuhan, hanya bagi-Mu. Segala pujian kami, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, segala pujian bagi-Mu, kemuliaan dan hormat bagi-Mu Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami memuji-Mu, menikmati Engkau. Kinaramaya sandiaramo, kinaramaya sandiaramo. Mari kita tinggikan Yesus, mari kita sembah Dia. Haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami angkat tangan kami Tuhan bagi Dia, hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan kami Tuhan, kami mengakui malam hari ini hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang mati bagi setiap kami, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang merdeka ya Tuhan. Kami yang dulu adalah seteru-seteru Allah, hari ini kami bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Malam hari ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa di malam hari ini kita bisa memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Dia disalibkan, menebus dosa setiap kita. Bapak Ibu Saudara, tema yang besar buat setiap kita di perayaan Jumat Agung dan Paskah kita di tahun ini adalah Heavenly Grace atau anugerah yang berasal dari sorga. Saudara, anugerah yang besar yang menyelamatkan setiap kita, anugerah yang besar yang menebus setiap dosa kita, dosa dan pelanggaran kita. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di grup gereja kita, tadi malam saya ada sharing buat kita ya, renungan sebelum kita memasuki Jumat Agung ini. Saudara, kalau kita merenungkan ya, tadi malam di rumah saya merenungkan bagaimana Yesus Kristus memberikan buat kita satu teladan yang luar biasa. Saudara, sebelum Dia ditangkap, Yesus berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Yesus berdoa dengan sepenuh hatinya. Yesus berdoa, Dia mencurahkan segala keinginannya kepada Bapa. Dan keinginannya cuma satu. Dia berdoa, dia berkata, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ambillah cawan ini daripadaku. Maksud Yesus adalah penganiayaan yang akan dia hadapi, bahkan salib yang menanti dia di hari berikutnya. Tapi kesungguhannya yang bisa kita lihat dari peluh yang keluar dari badannya itu menjadi titik-titik seperti titik-titik darah, saudara. Saya percaya setiap kita, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun persoalan kita, kita belum pernah berdoa sampai kita mengeluarkan cairan keringat atau air mata yang keluar dari tubuh kita, ya, seperti darah. Belum pernah, saudara, ya. Kita bisa membayangkan betapa sungguh-sungguhnya, betapa seriusnya Yesus berdoa pada saat itu. Tapi kita juga tahu bahwa apa yang Yesus minta itu tidak terjadi.
Yang terjadi bahkan bertolak belakang dengan apa yang Yesus doakan. Dia berdoa supaya cawan itu lalu daripadanya, tapi yang terjadi bahkan dia mati, disalibkan. Dia menanggung begitu banyak penderitaan. Saudara, apakah setelah itu Yesus menjadi kecewa dengan Tuhan? Apakah Yesus menjadi kecewa dengan Bapa karena dia sudah berdoa begitu serius, dia berdoa begitu sungguh-sungguh, tapi sepertinya kesungguhannya tidak diperhitungkan? Tidak seperti itu, saudara. Yesus memberikan kepada kita satu teladan yang luar biasa. Dia ingin menyampaikan ini buat kita, bahwa kesungguhan kita berdoa, keseriusan kita berdoa tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Tuhan melakukan sesuatu bagi kita sesuai dengan rencananya. Tuhan mengerjakan bagi kita sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita, bukan sesuai dengan rencana kita. Saudara, rencana Tuhan memang tidak bisa kita selami dengan pikiran kita, tapi rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau hari ini kita masih berdoa, kita masih bergumul tentang sesuatu, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu bisnis atau usaha kita, mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu hal-hal yang kita rindukan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, jangan berhenti berdoa, jangan kecewa dengan Tuhan kalau yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang kita doakan. Saudara, ingat, seserius apapun kita berdoa, sesungguh-sungguh apapun kita meminta, jangan lupa di akhir dari doa Yesus dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi ya Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus ingin memberikan sesuatu bagi kita, bahwa kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu yang terbaik bagi kita. Sekalipun apa yang kita minta mungkin kelihatannya lebih baik, tapi percayalah bahwa rencananya itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita sudah berdoa, berusaha, dan tidak terjadi seperti yang kita mau, berarti Tuhan punya rencana lain yang lebih baik dari yang kita inginkan, dari yang kita minta. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan kita, bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, memberikan teladan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Mari tetap bergairah, tetap bersemangat dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu secara singkat. Dari Yohanes pasal yang ke-9 kita akan melihat, sebenarnya saya akan membahas satu perikop, satu pasal ini ya, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Tapi kita tidak akan baca semua karena panjang sekali. Saya akan ambil beberapa ayat yang menjadi ayat inti perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita lihat Alkitab kita, saudara bisa mengikuti dari layar saudara masing-masing. Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-9, kita akan melihat dari beberapa ayat di situ. Kita lihat ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan baca bagi setiap kita. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Saudara, kalau kita lihat perkataan ini sepertinya kok lucu ya. Aku datang untuk menjadi hakim, untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta. Nah, sepertinya ini sesuatu yang kok aneh ya. Apa maksud Yesus dengan perkataan ini? Nah, ini luar biasa sekali saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jadi orang-orang Farisi mendengar perkataan Yesus dan berkata kepada Yesus, jadi maksud kamu saya ini buta, kami ini buta ya? Kita ketahui bahwa orang Farisi ini memang suka cari gara-gara ya. Mereka suka cari masalah untuk bisa mempersalahkan Yesus dan membawa Yesus kepada mahkamah ya, kepada kerajaan Roma, kepada pemerintah pada saat itu untuk diberi hukuman. Ya, ayat yang ke-41 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi ketika orang Farisi berkata kepada Yesus, jadi maksudmu kami buta? Yesus berkata, justru kalau kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata bahwa kami ini melihat, maka kamu berdosa, maka tetaplah dosamu. Saudara, ini adalah cerita di mana ada seorang anak yang buta sejak lahir. Nah, pada saat itu saudara, kalau saudara baca di ayat yang pertama, ayat yang kedua dari pasal ini ya, pasal 9,
buat orang Israel pada saat itu, kalau ada anak yang lahir dalam keadaan buta atau dalam keadaan cacat, ya itu pasti yang dihakimi orang tuanya, ya. Ini antara papanya atau mamanya yang bikin dosa sampai anaknya lahir seperti ini. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, anak ini buta sejak lahir, siapa yang salah? Papanya kah atau mamanya? Yesus berkata, bukan salah papa atau mamanya. Maksudnya, anak ini buta bukan karena papa atau mamanya berbuat dosa, bukan. Tapi karena melalui butanya anak ini, melalui apa yang dialami ini, nama Allah akan ditinggikan. Wow, ini luar biasa saudara. Ini pembelajaran yang penting buat kita. Seringkali kalau sesuatu terjadi buat kita, ya coba kita punya mindset seperti ini ya. Kalau hal yang tidak kita duga terjadi, kalau hal yang di luar di luar pemikiran kita terjadi dan sepertinya itu merugikan kita, ya seringkali yang kita cari tahu adalah siapa yang salah. Memang betul kita perlu untuk melihat apa yang membuat hal itu terjadi. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bahwa pernahkah kita berpikir bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan mau lewat keadaan itu nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Misalnya di masa-masa corona ini, ya Tuhan izinkan mungkin kita mengalami kekurangan. Tuhan izinkan mungkin kita kehilangan pekerjaan. Tuhan izinkan mungkin kita bergumul lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, seringkali kita mulai berpikir bahwa ini siapa yang salah, ini apa yang terjadi. Memang betul kita perlu introspeksi diri, tapi kita jangan lupa bahwa di balik semuanya itu tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Dan tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mengerti hal ini, maka kita akan melihat persoalan dan permasalahan dengan cara yang berbeda. Kita nggak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi kita melihat itu sebagai satu kesempatan. Kita bisa melihat kemuliaan Allah lewat persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Nah saudara, anak ini sembuh ketika Yesus meludah ke tanah, kemudian dia mengambil tanah itu yang sudah diaduk-aduk, kemudian dioleskan ke mata anak ini. Dan Yesus berkata, pergilah untuk membasuh dirimu, ya. Pergilah ke satu tempat, ya, satu kolam di sana, ya, dikatakan untuk kamu membasuh dirimu, ya. Nah, saudara, ketika anak itu selesai membasuh dirinya, maka yang terjadi anak itu sembuh, saudara, ya. Dia sembuh, kemudian semua orang yang ada di sekitar situ bingung, kenapa bisa sembuh, ya. Dia ini terkenal sebagai pengemis yang buta sejak lahir, tapi tiba-tiba bisa sembuh. Buat mereka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kalau dia buta, mungkin dia lahirnya normal, kemudian dia buta dan dia sembuh, masuk akal. Tapi kalau dia lahirnya buta, buat orang pada saat itu dan dia bisa sembuh, itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia diinterogasi oleh para ahli Taurat, ya, oleh para imam, ditanyai apa yang dilakukan Yesus kepadamu, ya. Mereka ingin mencari kesalahan Yesus karena Yesus menyembuhkan orang buta ini pada hari Sabat. Nah, saudara, buat mereka, tradisi buat mereka, di hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, ya. Ini kita akan bahas di tema khotbah yang lain. Tapi saudara, Yesus melakukan itu karena dialah Tuhan atas hari Sabat. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia melakukan mujizat yang luar biasa. Bahkan apa yang dia lakukan mempengaruhi semua orang yang ada di situ. Nah, bukan hanya anak ini yang diinterogasi, mereka juga memanggil orang tuanya untuk memastikan apakah benar anak ini adalah anak mereka yang lahir buta. Nah, setelah semuanya sudah berkumpul, mereka sudah interogasi, dan akhirnya mereka tidak mampu melawan fakta bahwa Yesus melakukan mujizat ini buat anak itu. Apa yang terjadi? Anak ini diusir dari lingkungannya. Anak ini diusir dari tempat mereka, ya, dari daerah mereka. Memang budaya pada saat itu, ya, mereka telah membuat satu keputusan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus harus dikucilkan. Saudara, ini adalah konsekuensi yang mungkin dialami oleh beberapa orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Tapi it's okay, kita akan meneruskan pembahasan kita. Kemudian Yesus berjumpa dengan anak ini yang setelah sembuh ini di jalan, ya. Dan Yesus berkata, maukah engkau percaya? Kemudian anak itu berkata, ya, aku mau. Saudara, orang-orang Farisi begitu iri, ya. Mereka sangat membenci Yesus karena mereka tidak dapat melakukan apa yang Yesus lakukan.
Mereka menganggap diri mereka ini begitu suci, diri mereka ini begitu taat terhadap peraturan-peraturan hukum Taurat ya. Mereka pikir mereka adalah orang yang paling suci, hidup paling suci di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Kemudian datanglah kalimat Yesus yang berkata, "Aku datang untuk menghakimi." Nah, seringkali kita salah memahami perkataan ini. Yesus berkata, "Aku datang untuk menghakimi." Maksudnya adalah bukan Yesus datang untuk menjatuhi hukuman, untuk bertindak seperti seorang hakim ya, yang ya ada di pemikiran kita mungkin seperti hakim yang ada di pengadilan menjatuhi hukuman, memberikan vonis dan lain sebagainya. Tapi maksud Yesus di sini ya, bahasa aslinya berbicara tentang hakim di sini adalah seseorang yang menyatakan kebenaran. Yesus menyatakan sesuatu itu benar dan tidak benar. Dia menyatakan bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Hakim itu punya satu tugas untuk menyatakan apa yang benar dan menyatakan apa yang salah. Saudara, Yesus berkata, "Aku datang untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan siapa yang melihat menjadi buta." Yesus memakai perumpamaan ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat besar. Saudara, ini adalah perbedaan antara kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Saya harap saudara memperhatikan ini dengan seksama. Saudara, Yesus berkata, "Aku datang untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat." Ini yang kita akan bahas pertama. Saudara, Yesus memakai kata melihat di situ sebagai sesuatu yang diartikan barang siapa yang percaya, atau barang siapa yang bisa melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi dia berkata, "Aku datang untuk menyatakan orang yang dulunya tidak mampu melihat kasih karunia yang besar. Aku datang supaya mereka bisa melihat kasih yang besar itu. Aku datang supaya orang-orang yang dulunya tidak mampu untuk memahami betapa dalamnya kasih Allah. Aku datang supaya orang yang dulu tidak mampu melihat bahwa dirinya itu berharga di hadapan Allah. Aku datang untuk menyatakan kepada mereka supaya mereka bisa melihat betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan mereka." Dan ada yang kedua, aku juga datang supaya orang yang merasa mereka telah melihat dan mengalami kasih Allah, mereka yang merasa bahwa mereka telah cukup puas, cukup baik dengan pengenalan mereka akan Tuhan. Untuk mereka yang merasa bahwa mereka hidup suci, mereka mampu menggenapi setiap tuntutan hukum Taurat. Aku datang supaya mereka yang merasa diri mereka tidak butuh tuntunan, supaya mereka menjadi buta. Yesus datang untuk menyatakan buat setiap orang-orang yang terus merasa, "Tuhan, aku ini tidak mampu tanpa Engkau. Aku ini tidak bisa tanpa Engkau. Aku ini nothing tanpa Engkau. Aku ini butuh anugerah-Mu hari demi hari. Aku ini butuh kasih karunia-Mu setiap hari." Supaya orang-orang seperti ini bisa melihat betapa besar cinta Allah dalam kehidupan mereka. Tapi dia juga datang untuk membuat orang-orang yang selama ini mungkin merasa paling suci, tidak punya kesalahan, merasa sudah paling hebat dalam hal kerohanian, dalam hal berbuat baik, merasa cukup mengenal Allah dengan apa yang mereka punya. Yesus datang untuk menyatakan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka buta. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita orang percaya. Saudara, kalau di kepercayaan yang lain, ya, orang itu harus bisa membuktikan pada diri sendiri bahwa saya sudah benar. Caranya bagaimana? Dengan mempersembahkan ini dan itu, dengan menyembelih binatang ini dan itu, dengan memberikan sedekah, dengan memberikan banyak bantuan kepada orang lemah dan lain sebagainya. Ya. Tapi di kita, Kristenan berkata, sekalipun aku sudah melakukan semuanya itu, mengajarkan bagi kita ya, sekalipun aku sudah mengerjakan semuanya itu, sekalipun aku mampu melakukannya semua itu, semua yang baik itu, semua yang orang bilang kebajikan itu, sekalipun aku mampu melakukannya, tapi aku tetap tidak mampu menjalani kehidupan ini.
tanpa Tuhan. Saudara, kalau di tempat lain orang mengejar pengakuan supaya mereka bisa punya satu keyakinan dalam diri sendiri bahwa aku benar, aku sudah lepas dari setiap dosa. Justru orang-orang seperti inilah yang dimaksudkan Yesus, orang yang melihat dan akan menjadi buta. Tapi orang-orang yang datang kepada Allah, sekalipun dalam dua keadaan, sekalipun yang pertama mungkin penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, kemudian datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, aku ini nothing tanpa Engkau. Aku ini memang lemah, aku gak mampu Tuhan menghadapi kelemahanku. Aku gak mampu Tuhan menghadapi kehidupan ini. Aku perlu Engkau, aku butuh Engkau. Seperti orang buta yang perlu tuntunan, aku butuh Engkau. Maka orang-orang seperti ini akan dibuat Tuhan melihat, akan menerima keselamatan dari Allah. Saudara, luar biasa Allah kita. Biarlah ini memberikan kita satu perenungan bahwa heavenly grace itu terjadi bukan untuk orang-orang yang merasa diri mereka benar. Heavenly grace itu terjadi untuk orang-orang yang selalu mengakui, Tuhan, sekalipun aku sudah melakukan semuanya dengan baik, aku berdoa, aku melayani, aku saat teduh setiap hari, aku melakukan semuanya kebajikan dengan begitu rajin Tuhan, sekalipun aku lakukan semuanya itu, tapi itu nothing tanpa Tuhan menuntun kehidupanku. Saudara, biarlah ini dua keadaan ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan, aku ini gak layak untuk menjadi anakmu, aku ini gak layak Tuhan. Tapi dia terus berbicara dalam hati kita, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Tuhan selalu kasih kita kesempatan. Dari mana kita tahu Tuhan kasih kesempatan? Dari setiap hari kita boleh bangun pagi, itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati dia, kembali kepadanya. Saudara, atau mungkin kita juga orang yang rajin, mungkin kita melayani Allah, mungkin kita melakukan apa yang baik, dengan begitu tekun kita melakukannya. Biarlah semua itu tidak membuat kita merasa bahwa kita ini telah cukup baik untuk kita bisa berjalan sendirian dalam kehidupan ini. Seperti di ayat 40, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, jadi maksudmu kami ini buta? Yesus berkata, kalau kamu itu memang buta, maksud Yesus adalah kalau kamu itu memang tidak mengenal kasih Allah, kamu tidak mengenal tentang kebenaran, kamu tidak tahu tentang Mesias yang akan datang, kemudian kamu meragukan karyaku, ya kamu tidak berdosa. Tapi persoalannya orang-orang ini, orang Farisi ini, mereka ini adalah ahli-ahli dalam kitab sejarah. Mereka ini ahli dalam kitab Taurat. Mereka ini mempelajari kitab perjanjian lama, itu luar biasa saudara. Mereka tahu nubuatan tentang Mesias, mereka tahu bagaimana Mesias akan datang, tapi mereka tetap tidak percaya. Maka Yesus berkata, seandainya kamu ini buta, kamu tidak berdosa, tapi kamu berkata kami melihat. Yesus mau kasih tahu, karena kamu ini merasa bahwa kamu ini sudah tahu, kamu ini sudah melakukan semuanya, tapi kamu tetap menolak aku, maka kamu berdosa. Saudara, ini adalah satu peringatan bagi kita. Seperti 2 hari yang lalu saya share buat saudara, bagaimana saudara Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat itu di depan mata para imam dan para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Mereka melihat mujizat itu. Mereka melihat dengan mata mereka. Mereka melihat, bahkan mungkin keluarga mereka mengalami. Tapi mereka tetap menolak Yesus. Hari ini mungkin kita tidak menolak Yesus, kita menerima dia. Tapi kita sering ragu akan Tuhan. Kita sering ragu padahal kita menikmati kasihnya hari demi hari. Padahal kita menikmati kebaikannya hari demi hari. Bahkan hari ini kita memperingati heavenly grace itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ini luar biasa bagaimana Yesus Kristus memberikan satu cara hidup baru bagi kita. Kita tidak perlu lagi berusaha untuk tampil baik, tapi sebenarnya kita tidak dalam keadaan yang baik. Kita nggak perlu lagi pura-pura terlihat oke. Kita bisa datang sama Bapa apa adanya. Seringkali yang saya sesali adalah ada banyak sekali orang yang kalau ditanya apa kabar, wah mantap, luar biasa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu.
Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak perlu pasang muka yang kedua. Kita hanya perlu pakai satu muka ini. Mungkin kita habis berantem dengan orang lain, bahkan dengan istri atau suami kita. Mungkin kita sedang ada dalam keadaan emosi luar biasa. Kita nggak perlu pura-pura baik di hadapan Allah. Dia tahu isi hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang dan mengaku di hadapannya. Oh, Tuhan, aku ini nggak mampu menghadapi semuanya ini. Aku perlu Engkau. Saudara, itu adalah cara yang paling baik yang diberikan Alkitab bagi kita. Itu adalah cara bagaimana kita menghadapi dosa dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, perhatikan di sana. Ya, Yohanes berkata, kalau kita berkata kita ini tidak berdosa, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sejatinya kita tahu kita ini berdosa. Tapi kalau kita berdosa, firman Tuhan berkata, akuilah dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari dosa kita. Saudara, perhatikan, Allah itu setia dan adil. Dia bukan hanya setia bagi kita ketika kita ada dalam keadaan yang baik, tapi keadilannya juga Dia nyatakan bagi kita waktu kita melakukan dosa. Mungkin akan ada konsekuensi yang akan kita terima karena dosa itu. Saudara, waktu kita minta ampun, ya, bukan berarti kita lepas dari konsekuensi dosa. Kita lepas dari hukuman di neraka. Kita lepas dari neraka. Tapi ada banyak konsekuensi dari kesalahan kita yang bisa kita terima selama kita hidup di dunia ini. Misalnya, saudara, kalau kita tidak jaga gaya makan kita, ya, cara kita makan, apa yang kita makan, kita tidak menjaga kesehatan dengan baik, itu kan berdosa. Tubuh ini adalah bait Allah. Kemudian kita mengalami banyak penyakit dalam kehidupan kita. Saudara, kita menghadapi itu semua sebagai konsekuensi dari kesalahan kita, dari dosa kita. Kita tidak pandai mengatur keuangan, kemudian kita kekurangan. Ya, sekalipun kita sudah minta ampun kepada Allah karena kita salah menggunakan berkat, karena kita salah menempatkan, mengelola, menjadi manajer yang baik dari apa yang Tuhan berikan, kita tetap mengalami konsekuensi dari kesalahan kita itu. Ya. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan itu setia dan adil. Sekalipun kita akan menghadapi konsekuensi-konsekuensi itu, ya, Allah tidak membiarkan kita menghadapinya sendirian. Dia setia mendampingi kita, menolong kita saat kita menghadapi semuanya itu. Saudara, heavenly grace lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Begitulah Allah mengasihi kita. Lebih dari apa yang bisa kita rasakan, begitulah Allah mencintai saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini, ya, saya ingin memberikan satu lagi buat kita. Dari cerita yang kita baca, saya anjurkan saudara baca secara lengkap, ya, pasal yang ke-9 ini, Yohanes pasal yang ke-9. Saudara, tadi sudah saya ceritakan bagaimana anak ini dikucilkan ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ketika dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus, dia dikucilkan, ya, dari lingkungannya. Saudara, di hari-hari yang akan datang ini, kita akan menghadapi penganiayaan yang besar. Kita akan menghadapi bagaimana firman Tuhan berkata, kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Kamu akan dikucilkan oleh karena namaku. Saudara, kita akan mengalami hal itu. Ya, cepat atau lambat, tinggal menunggu waktu. Ketika kita berdiri teguh di atas kebenaran, kita akan dikucilkan, kita akan menerima konsekuensi dari itu semua. Tapi ada kabar baik buat setiap kita. Ini juga heavenly grace bagi kita. Kalau saudara lihat, ketika anak ini diusir dari lingkungannya, saudara lihat, bukan anak ini yang mencari Allah, tapi Yesuslah yang datang berjumpa dengan dia. Yesus datang menemui dia. Saya mau kasih tahu buat kita, saudara, jangan takut terhadap penganiayaan. Waktu engkau ada di tengah-tengah penganiayaan, mungkin karena imanmu engkau ditekan, mungkin karena kepercayaanmu kepada Yesus, engkau mengalami banyak sekali persoalan dalam kehidupanmu. Dengarkan baik, Allah tidak membiarkan engkau sendirian. Dia bersama-sama dengan engkau. Dia ada bagimu. Dia datang menyamperi engkau. Dia datang untuk memberikan engkau kekuatan. Dia datang
untuk mendampingi engkau, memberikan engkau satu kepastian bahwa anakku, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang luar biasa bagi kita. Hari ini kita merayakan Yesus Kristus, Dia yang tidak mengenal dosa, dibuat Allah menjadi dosa, supaya kita yang berdosa ini diterima di hadapan Allah. Wow, ini luar biasa. Saudara, ini adalah perayaan yang paling besar dalam kehidupan kita. Biarlah kita sama-sama memaknai ini sebagai sesuatu yang mengingatkan kita bahwa tidak selamanya Allah membiarkan umatnya itu ada dalam keadaan yang sakit. Tidak selamanya Allah membiarkan umatnya ada dalam keadaan terlantar. Ada waktunya mungkin Tuhan membiarkan kita menunggu, mengizinkan kita menunggu. Tapi ada waktunya Dia datang menyatakan kemuliaannya, menebus kita yang berdosa, menyatakan kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang baik bagi kita. Kalau setiap bulan, 2 kali dalam sebulan kita melakukan perjamuan kudus yang setelah ini akan kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara tahu apa yang Yesus katakan? Perbuatlah ini untuk memperingati akan aku. Saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, sebenarnya waktu kita pejamkan mata, yang harus ada dalam pikiran kita, yang harus ada di bayangan kita adalah, coba ingat setiap momen di mana kita menyakiti hati Tuhan. Kemudian kita ingat bagaimana Dia menanggung setiap hukuman yang seharusnya kita terima karena pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus mau kita selalu ingat bahwa aku ini mati bagi kamu. Aku ini disalibkan bagimu. Darahku ini tercurah bagi kamu. Kamu gak perlu lagi hidup untuk membuktikan pada siapa-siapa tentang dirimu sendiri, karena keberhargaanmu itu adalah akibat dari karyaku di kayu salib. Kita berharga, kita diterima, kita benar bukan karena apa yang kita lakukan. Kita diterima, kita berharga, kita benar bukan karena apa yang kita usahakan, tapi karena ada korban yang sempurna di kayu salib. Dia dikorbankan bagi kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus berkata, aku datang untuk menghakimi. Aku datang untuk menyatakan orang yang merasa bahwa aku ini berdosa, aku ini tidak mampu, aku ini memang gak layak, aku perlu kasih karunia-Mu, aku butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Maka orang-orang seperti inilah yang akan diselamatkan. Orang-orang yang selalu merasa aku sudah cukup baik dengan perbuatan baikku, aku sudah cukup baik dengan apa yang aku lakukan selama ini. Saudara, justru orang-orang seperti ini pada akhirnya akan dinyatakan, aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Wow, sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Hari ini, mari kita siapkan roti dan anggur dari tempat kita masing-masing. Saudara, mari kita menghampiri Allah. Bapak Ibu Saudara, sambil kita memegang roti dan anggur di tangan kita lihat sama-sama dari salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, dia berkata, baiklah setiap orang menguji dirinya sendiri. Apakah percaya kepada pengorbanan Yesus? Karena kalau kita melakukan perjamuan ini dengan cara yang tidak benar, maka itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Saudara, saya ajak kita untuk memejamkan mata. Mari kita renungkan, apakah kita ini percaya kepadanya? Siapa yang lebih tidak percaya? Perkataan Tuhan kah? Atau ambisi-ambisi kita kah? Atau perkataan orang kah? Kalau hari ini mungkin kita mendapati bahwa Yesus tidak lagi menjadi yang terutama, mari kita bereskan dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kami perlu Engkau Tuhan. Mungkin selama ini kami merasa kami cukup baik, selama ini kami merasa kami cukup hebat dengan semua yang kami punya. Tapi biarlah malam hari ini kami datang dengan kerendahan hati Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tahu tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib kami tidak mungkin mampu Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib kami tidak mungkin bisa menang dalam kehidupan ini. Kami perlu anugerah-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Terima
kita angkat roti tangan kanan kita. Makasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Saudara percaya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kalau saudara percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Anugerah-Mu yang mampu Tuhan. Anugerah-Mu saja ya Tuhan. Anugerah-Mu saja ya Tuhan. Mari saya ajak setiap kita malam hari ini saudara. Mari saya ajak setiap kita, mari bersyukur. Mari lihat kehidupan kita, betapa Allah mengasihi-Mu, betapa Allah mencintai Engkau, betapa Allah mengasihi Engkau saudara. Betapa Dia mencintai Engkau lebih dari setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, lebih dari kelemahan-kelemahan kita. Begitulah besar kasih-Nya bagi kita. Jangan ragukan cinta Tuhan bagi saudara. Janganlah ragukan cinta Allah bagi saudara. Dia telah membuktikan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mati bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ajak setiap kita malam hari ini, kita kembali menerima Dia, kita kembali menyatakan iman kita di hadapan-Nya.
Yesus Kristus Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Engkaulah yang berdaulat atas kehidupanku. Engkaulah yang menebus setiap dosa dan pelanggaranku. Aku percaya hanya oleh karena pengorbananmu di kayu salib aku diselamatkan. Hanya oleh darah Yesus aku ditebus dari setiap hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu dimanapun kami berada, menguatkan kami. Pertemukan kami hari Minggu nanti di ibadah Paskah. Kami merayakan kebangkitan Allah kami yang hidup. Engkau yang mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kami. Kebangkitan-Mu menyatakan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa dalam ibadah raya hari Minggu nanti, ibadah Paskah di gereja, dan juga akan disiarkan secara live melalui YouTube. Kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, ya, seorang saudara kita, Pastor Novelty Adi, akan sama-sama melayani kita, memberkati kita dalam firman Tuhan. Saudara, betapa Allah mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati.